katanya Sosrokartono, ingkang dados polanipun langkah kula inggih menika Jawi bares, Jawi deles, sama Jawi sejati. Jadi yang jadi orientasi perilaku yang saya ikuti, katanya Sosrokartono, yaitu yang pertama menjadi orang Jawa yang jujur, lugu apa adanya, tidak dibuat-buat. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita bertemu manusia alternatif bagian akhir. Malam ini kita ketemu Raden Mas Panji Sosrokartono. Oke, kita mulai ngaji filsafat kita. Cuma saya ingatkan lagi, sering saya ingatkan, yang pertama, ngaji filsafat ini baik menurut kita. Harus ingat ini baik menurut kita. Mungkin ada orang yang tidak suka karena mungkin tipe dan stylenya beda. Kemudian seandainya toh ngaji ini memang baik, ketika kita jalankan, tidak jaminan kebaikannya utuh. Karena mungkin kita ada pamrih-pamrih, kita ada tujuan-tujuan yang tidak cocok sama nilai kebaikan yang dibawanya. Jadi jegalan kedua, kalian ngaji ini ikhlas apa punya pamrih. Kalau pamrihnya tidak cocok, amal perbuatan yang semula baik, hasilnya juga kebalikannya, bisa jadi jelek. Seandainya kalian sudah, Pak, saya tahu ngaji itu baik dan saya ikhlas ngajinya, masih ada jegalan yang ketiga, tidak mesti diterima sama Allah. Jadi masih bisa ditolak. Entah karena apa, wong Allah itu yang punya hak prerogatif atas segalanya. Bisa jadi nanti kita sudah baik, sudah ikhlas, mungkin entah karena apa ternyata tidak diterima. Kan banyak cerita-cerita begitu. Sudah ulama, sudah wali, mungkin hanya karena salah kecil terus menyebabkan Allah murka. Maka pesan dalam banyak kitab sufi adalah jangan bersandar pada amal. Sandaranmu tetap harus pada Allah. Dan malam ini kita ketemu orang yang punya sandaran sangat kuat, yang punya keteguhan prinsip yang luar biasa. Beliau Raden Mas Panji Sosrokartono. Mungkin teman-teman pernah dengar nama ini, atau mungkin juga belum. Ya, dengarnya di awal-awal pengumuman ngaji filsafat itu. Terus sekarang baru ingin tahu. Padahal ini tokoh yang luar biasa. Malam ini kita akan bertaburan kalimat-kalimat bahasa Jawa. Maka yang TOEFL-nya bahasa Jawanya ndak apa nek bahasa Jawa? J ya. Tujelnya ndak bagus. Iya, harus siap-siap. Yo nanti saya terjemah nih, siapa tahu keliwatan karena saya sendiri orang Jawa, jadi pokoknya merasa sudah ngerti aja. Jangan-jangan kalian tidak. Yo nanti kalau ndak ngerti diingatkan, keliwatan diingatkan. Jadi Sosrokartono ini beliau kakak kandungnya ibu kita Kartini. Kakak kandung dari ya sekitar 11 bersaudara. Putrane Bupati Jepara. Karena anak bangsawan ya dapat mengenyam pendidikan yang lumayan. Dan beliau ini sejak kecil dikenal, kalau bahasa sekarang mungkin indigo. Oh iya, neng yo atau levelnya sama itu. Cuma ya indigo itu dia punya sedikit-sedikit kemampuan spiritual dan nanti banyak bikin heboh dengan kemampuan indigonya ini dan aktivitas kecendekiaannya. Jadi beliau Sosrokartono ini orang pertama era pergerakan yang kuliah di Belanda. Baru nanti diikuti orang-orang yang lain, banyak tokoh yang lain seperti Hatta dan kawan-kawan. Jadi Sosrokartono ini termasuk
generasi pertama. Lahirnya juga awal-awal abad 1877. Jadi ya zaman Belanda pasti. Nanti usianya agak sepuh sampai umur 74. Cuma beliau ini mengembara lama di barat. Hampir 26-29 tahun. Jadi menjelajah barat dan orangnya ganteng. Jadi dikenal sebagai pangeran dari Jawa kalau di sana. Jadi itu Sosrokartono, termasuk ya kuliah sampai dapat gelar di RS nanti juga dari Belanda. Kuliah S2 juga cuma tidak selesai-selesai. Tesisnya tidak jadi-jadi karena aktivitasnya nanti di Belanda. Nah, Sosrokartono ini kalau bahasa inteleknya dia polyglot. Polyglot itu dia menguasai 41 bahasa asing. 9 bahasa barat, kemudian bahasa daerah 18, kemudian 9 bahasa timur, 17 bahasa barat. Jadi dia urusan bahasa luar biasa. Mungkin ada indigonya tadi. Sempat jadi wartawan perang. Dan ceritanya monumental, dia banyak peristiwa-peristiwa luar biasa yang wartawan yang lain tidak bisa. Ada cerita Sosrokartono ini meliput perundingan damai Perang Dunia Pertama yang itu dilaksanakan di atas kapal di tengah hutan yang tidak boleh orang tahu, antara Jerman sama Perancis. Dan itu besoknya beritanya keluar di New York Herald Tribune. Yang nulis Sosrokartono. Orang heran semua, dari mana dapat berita ini? Asalnya dari mana? Dan Sosrokartono juga nanti dikenal sebagai orang pertama yang bisa memfoto kawahnya Gunung Kawi dari atas. Ya, enggak pakai drone, zaman itu enggak ada drone. Itu orang juga heran dari mana caranya bisa begitu. Ya. Jadi nanti dia dijadikan penerjemah di PBB atau sebelumnya LBB, Lembaga Bangsa-Bangsa. Dan ya harusnya uangnya banyak, tapi nanti dia pulang lagi ke Indonesia enggak bawa apa-apa, dia sudah masuk ke jalan spiritual. Tapi masa mudanya mengalami banyak pengembaraan di barat, banyak peristiwa-peristiwa, termasuk nanti punya kemampuan menyembuhkan. Jadi satu ketika ada anaknya kenalannya umur 12 tahun yang dokter sudah menyerah. Tidak mungkin anak ini sembuh, tapi terus Sosrokartono datang ke situ, cuma dipegang dahinya, terus sembuh. Nah, dia punya kemampuan semacam itu. Nanti setelah merasa cukup, dia pulang kembali ke tanah air, banyak dicurigai oleh Belanda, kemudian mendirikan perpustakaan, panti sastra, kemudian mendirikan juga pusat kesehatan namanya Darussalam, dan menjadi kepala sekolah taman siswa. Sekolah menengah zaman itu cuma cabang Bandung. Malam ini ada teman-teman dari Bandung yang hadir. Semoga masih ada pusat kesehatan dari Sosrokartono itu, saya tidak tahu, yang namanya Darussalam. Kemudian ada perpustakaannya juga di sana, kemudian punya juga perpustakaan namanya Panti Sastra, karena memang misinya dia misi kemanusiaan sudah, dia tidak ingin lagi terlibat mungkin dalam politik, meskipun dia sahabatnya hampir semua tokoh pergerakan. Dia termasuk konsultannya Pak Soekarno. Kalau sedang suntuk mungkin ya mainnya ke Bandung, ke tempatnya beliau Sosrokartono ini. Dan dikenal punya banyak pikiran-pikiran spiritualitas dan merupakan salah seorang tokoh besar dalam Islam Jawa. Gagasan-gagasannya sangat teosofis. Makanya minggu lalu kita antarkan pakai teosofi, biar teman-teman tidak kaget. Malam ini kita ketemu beliau
Raden Mas Panji Sosrokartono. Sayangnya sampai meninggal beliau belum sempat menikah. Ya, saya tidak tahu ya, orang-orang hebat kok banyak yang berakhir dengan tidak menikah. Mungkin karena saking asiknya. Kemarin Blavatsky juga, banyak ulama-ulama beberapa juga tidak nikah. Jangan-jangan mereka tidak tahu enaknya nikah. Atau jangan-jangan kalau nikah tidak akan jadi sebesar ini mungkin. Oke, salah satulah di antara kalian meneliti nanti hubungan pernikahan dan intelektualitas. Oke, nanti banyak cerita-cerita tentang beliau, cuma kita tidak fokus ke situ, kita fokus ke gagasan-gagasan yang dibawa. Ada banyak istilah nanti yang mungkin akrab di telinga kita, mungkin kita baru tahu itu dari beliau toh. Khususnya bagi teman-teman yang Jawa. Oke, bismillah kita mulai ya, mulai ngaji filsafatnya. Tadi pengantarnya. Nama yang dipakai oleh Sosrokartono banyak, antara lain ini, Mandor Klungsu. Klungsu itu bijinya asem. Kalau teman-teman makan buah asem itu dagingnya sudah dimakan, tinggal isinya, itu namanya klungsu. Yang nanti bisa dipakai lagi untuk nanam pohon biar jadi pohon asam. Kalau mandor kan teman-teman ngerti, mandor itu pengawas. Mandor klungsu berarti pengawasnya klungsu. Ini kelihatan unik, agak di telinga. Masa pakai gelar kok mandor klungsu? Ya, pengawasnya bijinya asam. Yang pertama klungsunya. Klungsu itu kan nanti cikal bakal pohon asam. Dan pohon asam itu termasuk salah satu jenis pohon yang hampir semua bagiannya bermanfaat. Daunnya, buahnya, kayunya, bahkan kehadirannya pohon itu, kalau zaman dulu kan ditaruh di pinggir-pinggir jalan besar itu. Saya tidak tahu sekarang jarang ya. Di tempat saya dulu pohon pinggir jalan itu pohon asem. Yang biasanya dicat putih itu. Ya kan? Sekarang jarang. Sekarang pinggir jalan biasanya lampu. Kalau dulu pohon. Nah, maksudnya nama Mandor Klungsu itu yang pertama biji asemnya. Jadi paling tidak nama ini mengharapkan menjadi seseorang yang bermanfaat di semua levelnya. Makanya pakai nama Mandor Klungsu. Keinginan untuk menjadi buah asam yang semua bagiannya bermanfaat. Yang kedua, kokoh. Kayu asam itu kan termasuk kayu yang kokoh. Rindang, bisa meneduhkan. Jadi sosok idaman itu bisa meneduhkan, dia mantap, dan semua aspek hidupnya bermanfaat. Kalau kalian bisa jadi klungsu, sudah luar biasa. Makanya pakai kata-kata mandor klungsu. Kenapa mandor? Mandor itu pengawas. Mandor itu bukan yang punya. Kalau kalian ada orang kerja terus ada mandornya. Mandor ini kan orang yang ngawasi orang kerja tapi dia bukan yang punya. Dia aktif tapi dia bukan pemilik. Jadi pakai istilah mandor untuk menunjukkan bahwa seandainya tadi aku kayak pohon klungsu, mantep, meneduhi orang, juga bermanfaat. Semua yang dilakukan ini bukan aku sebenarnya. Ini aku cuma menjalankan perintahnya juragan. Karena apa? Karena aku cuma mandor. Jadi bukan aku sendiri yang punya inisiatif untuk meneduhkan, aku sendiri yang bermanfaat buat yang lain, tapi aku ini cuma menjalani hidup, menjalani aktivitas sesuai keinginannya majikan. Karena kalau nggak cocok, aku bisa dipecat sama majikanku, nggak jadi mandor lagi. Makanya pakai istilah mandor klungsu. Itu kan ada kalimatnya lagi, kulo dermi ngelampai kemawon. Ini yang saya sebut Jawa itu tadi kan. Aku itu hanya menjalani. Kalian ngaji ini jangan merasa bangga.
Kalian cuma menjalani kebaikan, menjalankan. Bukan kalian yang mengarahkan, bukan kalian yang menentukan. Kalian cuma menjalankan. Kulo sak dermi ngelampai. Saya hanya menjalankan. Tidak punya andil apa-apa. Yang merumuskan sana, yang merentah sana, segalanya lengkap baru saya jalani. Fasilitas semua yang menyediakan sana. Kalian bisa ngaji kan semua fasilitas dari sana. Ya meskipun kopi sama tehnya dari takmir, kalau dirunut-runut kan nanti kembalinya ke sana semua. Jadi kita itu cuma menjalankan, tidak usah gaya. Setinggi-tinggi levelmu hanya nyampeknya di mandor. Mandor itu ya lumayan, dia pengawas, tapi dia juga buruh sebenarnya. Hanya saja fungsinya lebih tinggi. Ya karena tadi dia manfaat, bisa meneduhkan dan mantep. Jadi dalam hidup kita, semua kebaikan yang kalian lakukan itu sifatnya hanya ngelakoni, menjalani, bukan menguasai. Tugasnya apa? Sebagai mandor namung madosi barang ingkang sae. Sedaya kula sumanggaaken dhateng Gusti. Hanya mencari yang baik, kemudian dipersembahkan pada Tuhan. Apapun yang kalian lakukan, pakai rumus ini. Tanyakan yang baik bagaimana menurut Allah. Dan persembahkan itu untuk Allah. Persembahkan itu tunjukkan, ini loh ya Allah yang bisa aku lakukan yang baik sejauh yang aku mampu. Jadi semua yang kita lakukan, cari aspek terbaiknya, jalankan di aspek terbaik itu, kemudian persembahkan untuk Allah. Tidak usah ditarget yang lain selain itu, yaitu yang tadi di awal saya sebut ikhlas. Jadi caranya begitu, itu maksudnya mandor klungsu. Misalnya minum, kira-kira minum yang paling baik bagaimana? Oh, bismillah dulu, pakai tangan kanan, itu yang saya tahu loh ya, minum yang rumus terbaik menurut saya itu. Terus baru diminum. Oh belum, dibuka dulu tutupnya. Iya, tidak dibuka tidak bisa minum. Bismillahirrohmanirrohim, pakai tangan kanan baru minum. Saya menjalankan minum dalam aspek terbaik yang saya tahu tentang minum. Dan ini loh ya Allah, saya ikuti aturanmu, persembahkan semuanya pada Allah. Itu penjabaran jauhnya mandor klungsu. Makanya tambah terus ilmumu biar kalian tahu mana jalan yang terbaik. Jadi beliau Sosrokartono itu sering pakai istilah mandor klungsu dengan filosofi seperti saya jelaskan tadi. Ya seperti adiknya Ibu kita Kartini, nanti Sosrokartono ini banyak melakukan korespondensi dengan teman-temannya. Itu nanti yang jadi bahan dikompilasi, banyak diterbitkan surat-suratnya. Kelihatannya juga Ibu Kartini itu banyak dipengaruhi oleh kakaknya ini, Sosrokartono. Jadi yang pertama sebagai mandor klungsu. Yang kedua, nama yang sering juga dipakai oleh beliau Sosrokartono itu Joko Pring. Joko itu anak muda yang belum menikah. Cuma belum menikah mungkin nggak jadi patokan. Kalau di Jawa Joko itu pokoknya masih ting-ting. Apa nek lanang ya, nek wedok ting-ting. Iya. Kan perawan ting-ting. Nah, kalau ini cowok tapi masih murni. Kalau saya definisikan belum menikah nanti ngewatiri karena sekarang banyak yang belum menikah tapi ndak Joko. Jadi ini Joko, jadi titik tekannya yang belum ya jomblo sejati lah, pokoknya nggak ada anunya. Itu masih Joko. Joko yang ting-ting. Jadi masih murni itu Joko. Dan pring itu bambu. Itu juga ada filosofinya. Ya Joko menyimbolkan semangat, menyimbolkan kemudaan, menyimbolkan gairah. Sementara bambu, ya filosofinya mirip kayak klungsu tadi. Bambu itu kan mulai bambu yang balita sampai bambu yang besar, itu kan ada manfaatnya. Bambu yang kecil-kecil yang masih
Anak-anak itu kan diambil, dimasak, dipakai sayur. Nanti agak besar mungkin dipakai apa, sangat besar dipakai apa. Jadi semua aspek dari bambu itu bermanfaat. Sama kayak kulungsu tadi. Jadi manusia yang berkarakter bambu dan murni, masih asli. Belum terkontaminasi macam-macam, belum kena konsep macam-macam, belum kena budaya yang macam-macam, yang masih murni. Maka dia pakai istilah Joko Pring. Jadi lelaki virgin yang bermanfaat. Jadi apa ya? Istilahnya susah kalau cowok. Jadi Joko Pring itu. Yang kedua, filosofinya bambu. Bambu ini kan macam-macam jenisnya. Jawa itu ada pring petung, pring ori, pring apus, banyak sekali jenisnya. Ada pring kuning. Nah, jenisnya banyak tapi hakikatnya satu, ya bambu. Itu kayak Bhinneka Tunggal Ika itu kan macam-macam tapi satu. Ini sebenarnya filosofi tentang manusia. Su'ubau wa qabaila. Tapi hakikatnya satu, hakikatnya semua dari Allah. Jadi manusia secara fisik mungkin beda-beda. Ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang... Tapi hakikatnya kan sama. Di level dia manusia pasti sama. Itu kayak bambu. Ada petung, ori, ada kuning, ada apus, ada macam-macam. Tapi hakikatnya ya bambu. Meskipun nanti mungkin tiap bambu ada spesifikasinya, ada manfaatnya untuk hal tertentu, tapi dia bambu. Itu yang filosofinya Pring tadi. Selain banyak manfaatnya, dia adalah simbol manusia yang beragam, tapi hakikatnya satu. Makanya ada kalimat dari Sosrokartono itu, pring podo pring, weruh podo weruh, eling tampo nyanding. Manusia itu ya bambu sama bambu. Sama, aku bambu, kalian bambu. Aku manusia, kalian manusia. Weruh podo, weruh. Aku tahu, kalian juga tahu. Eling tampo nyanding. Maka kita harus ingat dan saling mengingatkan. Meskipun tampo nyanding, meskipun kita tidak dekat. Meskipun mungkin kalian punya jarak sama saya. Kalian ngadep sini, saya ngadep sana. Kalian di sana, saya di sini, kan ada jarak. Itu contoh simpelnya itu. Tapi mungkin kalian ada di partai mana, dia ada di partai mana, itu juga tampo nyanding. Tapi tetap harus eling. Meskipun dalam kondisi apapun, meskipun kita tidak bersama, harus tetap eling. Karena kita pring podo pring, weruh podo weruh. Di bawahnya itu sama. Susah podo susah, seneng podo seneng, eling podo eling. Dan terakhir, pring podo pring, itu sama maksudnya. Susah yo sama susah. Kalau kamu disakiti sedih, aku juga kalau disakiti sedih. Kalau seneng ya seneng. Manusia itu sama. Uangnya banyak, aku seneng, kalian juga uangnya banyak juga seneng. Ya kan? Dalam banyak hal kita ini sama. Wong sama-sama manusia. Kebutuhan terpenuhi seneng, siapapun seneng. Aku seneng, kalian juga seneng. Kalau hal yang aku susahkan, kalian kalau ngalami hal yang sama, insya Allah juga sama-sama susah. Susah podo susah, seneng podo seneng, maka kita harusnya eling podo eling. Sama-sama ingat. Dan hakikatnya memang kita pring podo pring. Kita ini manusia. Maka beliau Sosrokartono pakai nickname, nama panggilan Joko Pring. Nah, kalian kalau jadi penulis boleh pakai nama panggilan apalah, nyari-nyari apalah gitu. Ya, kan kayak judulnya koran-koran itu loh kan gitu. Kedaulatan Rakyat, Suara Rakyat, itu kan sebenarnya nama panggilan aja. Filosofinya yang dibalik itu kan yang penting. Kalian mungkin pakai nama apalah. Gagang mikrofon misalnya. Lo tinggal diatur filosofinya apa gitu. Ya, kan ada, saya masih ingat dulu Ustadz saya kalau ada orang, kamu itu nuwakal, disuruh apa-apa ndak bisa, bilangnya kamu itu kayak Quran sobek. Quran sobek itu
mau diinjak-injak dibuang kok Quran, tapi dibaca ndak bisa wong sobek. Jadi menghadapi orang yang susah itu kan gitu. Mau dicuekin aja sudah, dimusuhin aja dianu ndak bisa wong yo. Masih saudara, masih teman, masih sahabat. Tapi dimanfaatkan ndak bisa, tiap hari bikin sumpek. Jadi ada tipe orang yang levelnya kayak Quran sobek. Dia apa-apain nggak bisa. Nah, yang enak dibakar. Loh ya katanya begitu, kalau ada Quran sobek dibakar saja. Jadi kalau kamu punya teman kayak Quran suwek ya diobong wae. Oke, dikerjain ndak bisa, bikin susah tiap hari, dimanfaatkan juga ndak bisa. Oke, nah itu Joko Pring, nama panggilan. Terus yang pertama jelas beliau Sosrokartono itu yang jadi sandaran ingin beliau tegaskan sebagai identitas adalah kejawaannya. Itu yang paragraf kedua yang pendek itu, ingkang tansah kula mantepi agami kula lan kejawen kula. Inggih bab kalih punika ingkang kula luhuraken. Yang selalu saya pegangi dengan mantap itu agama saya dan kejawaan saya. Identitas spiritual dan identitas budayanya. Kenapa bisa dipegangi dua-duanya? Karena insya Allah pasti tidak bertentangan. Dan itulah identitas kita. Di atas itu dijelaskan, saya langsung baca terjemahannya aja ya biar kalian tidak bingung. Sebarkan benih persaudaraan dan benih keutamaan Jawa, termasuk sampai ke luar negeri, ke luar negara. Kalian yang Jawa atau yang dari etnis manapun, pegangi identitasmu, meskipun sampai keluar. Saya, katanya Sosrokartono, mendatangi para raja tetap mengenakan baju takwa lurik. Ya, baju kayak orang Jawa yang aslinya kerah-kerah Cina itu, baju takwa yang lurik. Dia kemana-mana termasuk ketemu raja pakai itu. Nggak mentang-mentang ketemu raja, rajanya dari Eropa, ya terus harusnya pakai jas atau pakai apa. Nggak. Ya identitasnya aja. Jadi pakai baju takwa lurik dengan tenunan sinjang dan tidak malu meluhurkan pusaka dan wasiat warisan Jawa. Karena itu identitas kita. Malah hal itu membuat saya tampak mewah. Jadi elit. Kalau nggak percaya besok kamu ngaji pakai oblangkon, pakai surjan. Nanti kan banyak yang moto. Iya, kalian jadi elit, jadi mewah, ndak apa-apa. Nanti kalau banyak yang begitu, akan jadi biasa. Dan untungnya identitas semakin kuat. Jadi malah membuat saya tampak mewah. Dan itu cerita tentang Putri Langkat, karena Sosrokartono pernah diundang oleh Raja Langkat untuk menyembuhkan keluarga kerajaan. Kanjeng Ratu Putri Langkat sampai berkehendak memberi sesuatu pada saya sebagai tanda mata. Dibuatkan sendiri olehnya. Mengambil contoh dari pakaian takwa. Jadi Putri Langkat itu mau ngasih hadiah Sosrokartono, mau dibikinkan baju dan dibikinkan baju takwa versi Jawa yang sudah biasa beliau pakai. Katanya Sosrokartono, begitu terkenalnya pakaian takwa. Oleh karena itu orang hidup tidak boleh menghina pusaka warisan sendiri. Mila tiyang gesang menika mboten kenging ngina pusaka wasiatipun piyambak. Itu sama dengan kalian meludahi mukamu sendiri, karena itu identitasmu. Bahwa kamu masih belum mampu menjalankan adat tradisi budaya itu, ya tidak masalah, asal kamu jangan menyepelekan, merendahkan.
Karena itu adalah identitas kita. Dan Sosrokartono bilang, yaitu dua itu saja yang saya ingat-ingat jadi identitas. Yang pertama agama dan yang kedua kejawaan. Agama dan budaya. Oke, jadi ini rumusnya. Sejak awal kita harus punya prinsip-prinsip yang jadi dasar identitas kita. Saya kasihkan contoh pidatonya Sosrokartono pakai bahasa Belanda, cuma itu Indonesianya. Saya takutnya kalau asli Belandanya yang bingung bukan cuma kamu tapi saya juga. Ya itu aja saya tidak bisa baca judulnya toh itu. Judulnya bahasa Belanda di Hindia Belanda. Itu tahun 1899. Berarti Sosrokartono sekitar usia 22 tahun. Di Belgia. Dan ini berarti beliau sudah dipercaya secara intelektual. Karena umur 22 ngisi kongres internasional. Katanya Sosrokartono, bangkitlah hai putra-putri Jawa. Serbulah bukit ilmu pengetahuan yang ada di depanmu. Sungguh jauh dari maksud saya untuk menjadikan kamu menjadi orang Belanda. Pertama-tama kamu harus menyadari bahwa kamu itu orang Jawa dan tetap orang Jawa. Kamu bisa saja menguasai kemajuan orang Eropa tanpa mengorbankan kepribadianmu dan sifat-sifatmu. Kamu harus menguasai bahasamu. Dan di samping itu bahasa Belanda. Tidak untuk menggantinya, tapi untuk memperkaya. Yo kalian sekarang belajar bahasa Inggris, belajarlah bahasa Arab. Bukan berarti terus Indonesianya tidak, tapi untuk memperkaya. Tanaman membutuhkan air dan udara untuk pertumbuhannya. Ia tidak mengubah menjadi air atau udara. Ia tidak berubah jadi air atau udara. Sedang ia tetap mengikuti jalan pertumbuhannya sendiri. Tumbuhan itu kan kamu siram dengan air, dia butuh sinar matahari, dia butuh udara, tapi ya tetap sebagai tumbuhan. Jadi kalian diisi bahasa Inggris, diisi filsafat barat, diisi teori teknologi dari barat, ya harusnya ya tetap jadi kalian yang orang sini. Itu maunya Sosrokartono. Dengan tegas saya menyatakan diri saya sebagai musuh dari siapapun yang berniat menjadikan kita orang Eropa atau setengah Eropa dan menginjak-injak adat istiadat dan kebiasaan kita yang suci. Selama matahari dan bulan bersinar, mereka akan saya tantang. Itu bisa dibayangkan ya, ngomongnya mesti nggak nada rendah kayak saya ini. Ngomongnya ya mantep ngono lah. Kamu nggak usah ngikuti intonasi saya, intonasi orang ngantuk. Jadi intinya iyalah harus beliau menguasai 41 bahasa, dia bisa populer di barat, dia mengobati orang di barat, tapi tidak kehilangan identitasnya sebagai seorang Jawa. Mungkin agak beda dengan kita ya. Kita kan biasanya ngerti apa-apa sidik terus gaya. Belajar filsafat baru 1 bulan, sekarang kalimatnya sudah eksistensi, esensi, sudah. Iya. Enggak lah. Ya identitas, jangan lupa. Tidak apa-apa kamu disirami air, tidak apa-apa kamu kena sinar matahari, tapi jangan jadi air, jangan jadi sinar matahari. Oke, untuk memperkaya kita pasti. Makanya ngaji ini kan temanya mau macam-macam, biar kamu kaya, bukan berarti kamu tak suruh berubah jadi Blavatsky apa jadi Nasruddin Hoja. Tapi kamu punya banyak referensi sekarang gitu loh. Kamu sekarang kaya, ya tetap jadi orang Jawa. Oke. Jadi itu yang pertama, tegaskan identitas. Nah, terus mau kemana dengan identitas itu? Katanya Sosrokartono, ingkang dados polanipun langkah kula inggih menika
Jawi bares, Jawi deles, sama Jawi sejati. Jadi yang jadi orientasi perilaku yang saya ikuti, katanya Sosrokartono, yaitu yang pertama menjadi orang Jawa yang jujur, lugu apa adanya, tidak dibuat-buat. Mungkin ada di antara teman-teman satu dua yang dibuat-buat. Dibuat-buat itu dijawa-jawakan. Mungkin ngomongnya, kan ada itu kadang-kadang artis syuting, dia bukan orang Jawa terus dijawa-jawake. Kalimatnya jadi wagu. Ya, atau temenmu yang tiba-tiba pakai belangkon. Ya, padahal penghayatan hidupnya bukan penghayatan hidup Jawa, gayanya juga tidak kayak Jawa, tapi ya terus kemana-mana pakai belangkon mungkin. Itu tidak apa adanya. Jadi jadilah Jawa yang bares. Jawa bares itu ya Jawa sesuai keinginanmu, sesuai kata hatimu, sesuai bunyimu. Kalau memang tidak cocok pakai kopiah, pakai belangkon, ya tidak apa-apa. Kalau dalam agama kan pakai kopiah itu tidak wajib juga. Tidak apa-apa. Asal jiwa Jawanya tidak hilang. Apa adanya saja. Oke, makanya saya tidak pakai kopiah. Kapan itu Pak Faiz kalau ngaji kok tidak pakai kopiah? Pusing aku kalau pakai kopiah. Kadang ya kuatel, kopiah itu kan setelah beli itu kan tidak pernah dicuci sampai nanti pensiun. Lah iya, kalau dicuci kan bubar tadi. Kadang-kadang itu. Terus cuma tak jawab, nanti kalau saya pakai kopiah, aku mau anggap ustadz tenanan. Nanti mau anggap kiai tenanan. Wong ini yo cuma acting jadi ustadz deh. Jadi ndak usah dianggap ustadz beneran. Apa adanya memang begini. Nanti kalau tiba-tiba aku datang ke sini pakai surban, pakai jubah, kamu malah kaget. Iya, pinginnya yang ini apa adanya, santai. Nah, itu maksudnya Sosrokartono, Jawa bares, apa adanya, jujur. Kalau tidak cocok bilang tidak cocok, tidak srek bilang tidak srek. Sesuai nilai-nilai Jawa. Yang kedua, Jawa deles. Jawa seutuhnya. Deles itu ya di situ terjemahnya yang benar, yang apa? Yang sesuai Jawa yang sejati, yang seutuhnya utuh. Jangan milih jadi orang Jawa pas apa, milih jadi apa pas apa. Tidak utuh masuknya. Nyari yang menguntungkan saja. Nah, itu berarti bukan Jawa deles. Yang ketiga Jawa sejati. Jawa sejati itu ya masuk sedalam-dalamnya. Jadi yang aslinya, yang sejati. Bukan tempelan, bukan cuma acting jadi orang Jawa. Tapi memang jiwanya, memang jiwa Jawa. Jawa itu kan peradaban yang apa? Yang termasuk peradaban tua, apalagi kalau kamu ngitungnya sampai sekitar 200 ribuan tahun sebelum Masehi. Kayak ceritanya Plato itu kan mungkin letaknya tidak jauh-jauh dari Indonesia ini. Kalau dilihat dari geografisnya, peradaban namanya Atlantis. Yang itu habis karena bencana alam ketika gunung berapi jejer-jejer itu mulai dari ujung barat sampai ujung timur meletus bareng zaman itu. Terus peradabannya habis, padahal itu ceritanya peradaban Jawa zaman itu peradaban yang luar biasa. Katanya Plato, meskipun Plato nggak nyebut nama Jawa. Tapi beberapa ilmuwan meneliti secara geografis mungkin itu Jawa. Kalau ilustrasinya Plato, majunya Atlantis zaman dulu itu ngalah-ngalahi dunia modern hari ini. Zaman dulu ada listrik, tapi listriknya tidak pakai daya alam, pakai daya manusia. Daya mentalnya manusia yang bisa mengendalikan energi, kemudian bisa melahirkan listrik. Lu jangan salah, cerita-cerita orang sakti itu kan dulu begitu-begitu. Jadi ada orang yang ditembak tidak mempan, itu ada benar.
Kan ada cerita pesawatnya Belanda cuma dituding saja, jatuh loh. Bayangkan kamu sekarang bisa begitu. Iya, kamu bolak-balik nuting-nuting kamu mesti. Zaman dulu kesaktian-kesaktian itu ada. Jadi orang untuk menguasai alam itu tidak terlalu tergantung faktor eksternal, tapi daya dalam dirinya bisa dieksplor. Mungkin sangat banyak daya dalam diri kita yang tidak terpakai. Epistem kita mungkin agak salah karena yang kita elaborasi habis-habisan itu cuma akal sama panca indera. Dunia-dunia, dimensi-dimensi di luar itu tidak tergarap. Padahal orang timur harusnya tidak concern ke sana. Orang timur itu concernnya ke bagian-bagian intuisi, naluri, nurani, imajinasi, dimensi-dimensi itu. Cuma ilmu kita sekarang kan jadi barat semua. Akhirnya ya fokusnya kalau tidak yang rasional ya yang ada bukti fisiknya. Sehingga kita banyak tergantung pada yang di luar diri kita. Zaman dulu kan kalian sukar membayangkan gimana ya bisa menaklukkan kemana-mana tapi jalan kaki. Naik kuda, bisa nguasai Nusantara, itu kan gak nyambung bayanganmu. Tapi orang dulu bisa. Itu kan berarti mereka punya power yang lebih untuk menaklukkan alam, mengelaborasi diri mereka sendiri. Kayak ceritanya silat-silat itu kan begitu. Ada orang bisa lari cepat, bisa kan gitu. Jalan di atas air. Zaman dulu yang sakti-sakti tidak cuma wali. Penjahat-penjahat juga bisa. Digdaya banyak. Kan ada yang ceritanya, zaman saya kecil ada cerita ada maling yang kalau masuk ke rumah dia tidak butuh nyongkel jendela. Pokoknya ada cahaya dari dalam rumah, keluar rumah dia bisa masuk lewat cahaya itu. Masuk ke dalam rumah. Lu gak nyampe pikiranmu kan? Seandainya kamu bisa gitu enak. Kalau pulang ke kos-kosan dikunci bapak kos, kamu tinggal masuk lewat cahaya. Lu zaman dulu begal-begal yang sakti-sakti itu bisa macam-macam, gak usah nunggu wali. Bayanganmu yang bisa gitu-gitu kan wali. Tapi ceritanya enggak. Banyak kisah-kisah kesaktian itu kan berarti sebenarnya kita sedang degradasi kemampuan kita untuk mengelaborasi daya-daya kemanusiaan itu. Di antara lain yang ada dalam peradaban Jawa ini. Sosrokartono itu kabarnya beliau kalau mengobati, melakukan praktek pengobatan itu berdiri. Jadi buka mulai pagi bisa sampai jam 1 malam, 2 malam beliau berdiri. Tidak duduk. Nanti mulai jam 1 sampai jam 4 harusnya istirahat. Istirahatnya main catur. Main caturnya juga sambil berdiri. Lo bayangkan bisa 24 jam berdiri itu. Orang-orang zaman dulu kalau sedang tafakur, muhasabah kan diam. Kalian mengilustrasikannya kayak orang tapa, kayak orang semedi itu kan. Semedi itu kalau kalian sudah masuk ke alam semedi itu mungkin waktu yang panjang rasanya sebentar. Ya kebalikannya yang latihan semedi. Yang baru latihan itu waktu sebentar kayak panjang. Lo baru 10 menit. Rasanya kayak setengah jam. Tapi kalau kalian sudah masuk ke situ, waktu yang sangat panjang itu rasanya bisa. Perasaan baru sebentar sudah sore. Bisa begitu. Kalau kalian mau coba silakan, kan banyak sekarang teknik-teknik semedi. Nah, itu dunia batinnya Jawa. Pola perilaku. Jadi orang Jawa yang bares, jadi orang Jawa yang deles, jadi orang Jawa yang sejati.